Baik, puji Tuhan. Salam, selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Salam jumpa kembali. Terima kasih, amin. Salam sehat saudara-saudaraku semua. Terima kasih untuk semangatnya yang terus terjaga karena sukacita yang Tuhan berikan kepada kita semua. Khusus pada pagi hari ini, saudaraku, kembali kita bersama-sama menundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Kita sambut firman Tuhan. Inilah sukacita kami, damai sejahtera yang bekerja dari Tuhan kami, Allah kami, yang telah menyelamatkan hidup kami dan yang terus memberkati, memelihara dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk semua orang-orang kudus-Mu yang pada pagi hari ini dengan keberanian iman kami masing-masing
mengambil keputusan di pagi hari ini untuk bangun pagi dan bersama-sama mendengarkan puji-pujian, meninggikan nama-Mu, dan kami akan sama-sama juga dipenuhi lagi dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Dan kami juga di sini sama-sama berkomitmen untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kami percaya persekutuan kami di dalam Kristus Yesus adalah persekutuan yang terus membawa kehidupan kami kepada kematangan iman, sehingga kami dimampukan menjalani hari-hari kehidupan kami dan menyelesaikan segala sesuatu dengan bersandar pada kuat kasih karunia-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali pada pagi hari ini kita jumpa kembali dalam program ibadah Saat Teduh kita yang sangat memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Belum kita mengambil tugas kita yang lain yang sudah kita programkan, yang sudah kita persiapkan, maka pagi hari ini kembali lagi saudara-saudara kita akan melanjutkan pemahaman kita dari kitab Galatia pasal 6, surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, untuk memperdalam lagi kerinduan kita untuk saling menanggung beban bersama, ya, untuk memenuhi hukum Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya akan membacakan Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan 1-2 kali ya bagian ini, saudaraku, yang menegaskan bahwa kita memahami hubungan yang sangat erat antara menanggung beban bersama dengan tuntutan memenuhi hukum Kristus. Bukan hukum Taurat, tapi hukum Kristus, hukum kasih, hukum yang sempurna, di mana kita di dalamnya telah bersama-sama memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita semakin mendalami bagian ini, maka saudara, nanti muara daripada kesatuan hati kita dan juga kedewasaan, kematangan iman kita adalah pada akhirnya bagaimana supaya kita masing-masing dapat menunjukkan bahwa kita bisa menolong orang lain, jiwa-jiwa, untuk membawa mereka mengenal kasih karunia Allah itu dengan firman kebenaran yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, menuntun saudara-saudara kita semua dengan firman Tuhan adalah cara yang terbaik untuk menolong sesama, mengambil bagian di dalam tugas untuk menjadi satu suara dalam persekutuan kita. Yang pertama dan yang utama adalah bagaimana kita orang-orang percaya yang sudah bertumbuh dan terus lebih kuat lagi memahami pentingnya, saudara-saudaraku, kita saling mendukung dalam hal bagaimana kita agar berfungsi masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus, ya, untuk memperlihatkan, menyaksikan hal yang paling utama, ya, membawa orang lain, mengajak orang lain
supaya mereka bisa mendengarkan Injil keselamatan, berita kasih Allah yang sempurna, kasih karunia-Nya yang menjadi dasar penolong bagi setiap orang untuk bisa hidup benar di hadapan Allah. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ya kemarin kita sudah melihat bahwa adalah merupakan satu tantangan kehidupan bagi kita bersama, saudara-saudara, supaya kita semua sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, ya terus saling menyemangati satu dengan yang lain, ya, saling menyemangati, saling mendoakan, ya kita memperdengarkan doa-doa kita dan kerinduan kita untuk memenuhi hukum Kristus, Bapak Ibu Saudara, ya memenuhi hukum kasih, di mana kita semua ini sudah merasakan dan menikmati kehidupan yang begitu indah dalam pemahaman kita, pengertian kita, posisi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita orang-orang percayanya ya harus mengangkat beban bersama juga, ya mengangkat beban bersama, kita berpartisipasi ya satu dengan yang lain, bagaimana supaya kita semua ya bisa bertahan, masing-masing kita bisa bertahan ya ditopang oleh kebenaran firman Allah, agar kesaksian hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itu akan menjembatani, ya, menjembatani kepada orang lain pengenalan akan kasih karunia Allah, dan dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus, hukum kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya kita diberikan pengertian untuk satu hal yang paling utama ini, bagaimana kita terpanggil untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan kepada semua orang secara konsisten dan konsekuen, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini dibutuhkan kedewasaan daripada setiap orang percaya dalam pengenalan, pengetahuan akan kebenaran itu. Karena itulah saudaraku, mari kita lihat ya di dalam 1 Korintus pasal 2, ya, apa yang dapat membuat kita bertahan dan tetap konsisten dengan perjalanan iman yang benar ini, ya Bapak Ibu Saudara, dan bagaimana kita bisa sanggup melayani satu dengan yang lain, memenuhi hukum Kristus, maka dengan cara Tuhan sendirilah kita dapat melakukannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, nasihat daripada Rasul Paulus, nasihat firman Tuhan, bukan hanya kepada jemaat Korintus lagi, tetapi terlebih kepada kita saat ini, saudara-saudara. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2, ya, apa yang harus kita kejar, ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita arahkan, ke arah mana kehidupan kita dan perjuangan kita supaya tepat sasaran, ya, perlombaan iman di antara kita sebagai peserta dalam perlombaan iman yang benar yang Tuhan karuniakan dan wajibkan kepada kita semua. 1 Korintus pasal 2, saudara-saudaraku, mari kita lihat dari ayatnya yang ke-6, ya. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Di situ judul perikopnya dituliskan adalah hikmat yang benar. Jadi saudara, kita tidak bisa melakukan tugas pemberitaan Injil Kristus dengan hikmat manusia, ya, tidak bisa dengan doktrin manusia, tapi kita harus melakukannya berdasarkan hikmat yang benar, yaitu hikmat Allah, ya. Nah, seperti ini gambarannya dikatakan Bapak Ibu Saudara. Ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat
di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Saudara-saudaraku, di sini kita lihat bahwa ya kualitas daripada hikmat yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita beritakan kepada dunia ini, itu kualitasnya bukan sama rata dengan apa yang dimiliki oleh manusia, ya, oleh hikmat manusia. Oleh karena di sini, saudaraku, bahkan dikatakan bahwa apa yang diterima oleh Rasul Paulus itu, hikmat dari Tuhan Yesus adalah merupakan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan yang sudah dipermuliakan, mengalami kemenangan atas kuasa dosa dan maut yang dinyatakan dari sorga, ya, dari Tuhan yang sudah dipermuliakan di sorga. Hikmat bijaksana itulah yang dikaruniakan melalui dan kepada hambanya Rasul Paulus. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, maka pikiran manusia tidak akan sanggup menjangkau bijaksananya Tuhan ini dan melampaui ya akal pikiran manusia, dan inilah yang menjadi milik kita. Inilah yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk kita rawat, Bapak Ibu Saudara, untuk kita pelihara bersama, supaya ya hikmat Tuhan inilah yang menuntun hidup kita. Hikmat Tuhan inilah yang membimbing kita kepada ke arah seluruh kehendaknya bagi kita supaya kita bisa menolong orang lain. Ayat 7 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membandingkan apa yang diterima oleh Rasul Paulus dengan apa yang diterima oleh rasul-rasul sebelumnya, masih ada perbedaan, Bapak Ibu Saudara. Perbedaannya adalah bahwa tidak dikatakan bahwa hikmat Tuhan yang disampaikan kepada umatnya Israel itu adalah sebuah hikmat yang tersembunyi dan yang rahasia yang sebelum dunia dijadikan, disediakan bagi kita. Tetapi saudara, hikmat pengetahuan terkait dengan masa depan umatnya bangsa Israel itu sudah ada di dalam kitab nubuatan Perjanjian Lama. Jadi itu bisa dibaca, bisa dilihat dari apa yang disediakan oleh para nabi ya dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya Israel bisa dibaca dengan mudah, bisa ditemukan melalui kehidupan sebuah bangsa, sebuah negara ya yang Tuhan dirikan, Tuhan pilih ya dari antara bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, bangsa Israel. Nah, oleh karena berhubung kita sebagai tubuh Kristus bukanlah sebuah bangsa, tapi kita adalah tubuh Kristus yang mendapatkan keistimewaan menerima hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia dijadikan, maka ini jauh lebih matang, Bapak Ibu Saudara, ya. Kebenaran ini jauh lebih matang karena ini merupakan lahir daripada perkataan Tuhan sesudah dia naik ke surga. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau perkataan-perkataan Tuhan kepada umatnya Israel itu banyak dilakukan oleh para nabi, ya, dan oleh para rasul ketika bersama-sama dengan Yesus di bumi ini, tinggal di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hikmat yang tersembunyi ini, yang rahasia ini, yang begitu matang
dan ya mendewasakan kita, disediakan Allah bagi kita sebelum dunia dijadikan untuk kemuliaan kita. Amin. Disinilah Bapak Ibu Saudara kita memahami ya apa yang harus kita kejar, ke arah mana kita harus bertumbuh Bapak Ibu Saudara dalam iman ini, dan bagaimana kita satu dengan yang lain harus saling mendoakan agar benar-benar dipastikan Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya ya, dipastikan bahwa kita benar-benar bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dan untuk itu diperlukan pengetahuan yang baik, pengetahuan akan kebenaran yang baik, supaya kita ya saudaraku bisa ya mengarahkan ya hidup kita, mengarahkan pelayanan kita tepat sasaran seperti yang Tuhan kehendaki. Tepat sasaran Bapak Ibu Saudara, tidak meleset tapi tepat sasaran, sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-9 ini, ayat 8 dulu. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mengenal hikmat Tuhan yang rahasia yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan itu, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan kita yang mulia. Jadi di sini rahasianya Bapak Ibu Saudara, rahasia salib namanya, rahasia hikmat salib yang tersembunyi di dalam diri Allah. Dan kalau tersembunyi mungkin di bawah tanah, ya Bapak Ibu Saudara, tersembunyi di balik pohon, ya di balik tembok, atau di mana saja di alam di dunia ini, masih bisa digali dengan pikiran dan pengetahuan manusia kan. Tapi kalau tersembunyi di dalam diri Allah, kalau bukan Allah yang membukakannya, tidak mungkin manusia bisa mencapai itu. Amin. Ya, tidak ada usaha manusia, kerja keras manusia, ya kepintaran manusia yang bisa menjangkau sampai kepada pikiran Allah. Hanya kerelaan Allah sendirilah yang mau membukakan itu. Biar dikejar-kejar juga oleh manusia, Bapak Ibu Saudara, sampai kemanapun dengan alat teknologi atau apalah pengetahuan manusia yang mungkin hebat dan dibanggakan itu, tapi masih akan jauh dari harapan untuk bisa menjangkau pikiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sejauh apa yang Tuhan rela membukakannya, itulah yang bisa memungkinkan manusia bisa sampai kepada hikmat Allah yang tersembunyi itu. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib, ya Bapak Ibu Saudara, untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita, supaya hikmat rahasia yang tersembunyi ini bisa dibukakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mempelajari dari pengetahuan firman yang diberikan melalui nubuatan-nubuatan perjanjian lama, masih tersembunyi Bapak Ibu Saudara. Ya, masih sulit untuk ditemukan karena orang Israel sendiri pun tidak tahu menau. Mereka tidak bisa mengantisipasi ya hikmat Allah yang tersembunyi ini. Mereka mereka pasti kaget Bapak Ibu Saudara ya. Mengapa kita bangsa-bangsa lain bisa diselamatkan tanpa melalui kehadiran mereka? Ya, karena kepada mereka lah Tuhan berbicara, bahkan mulai cerita dari penciptaan ya sampai kepada Abraham, sampai kepada cerita terbentuknya sebuah bangsa pilihan, bangsa Israel, sampai kepada kedatangan Mesias. Yaitu kan cerita semua yang dihubungkan dengan masa depan mereka kan? Ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
ada satu perkara yang sangat besar, yang merupakan hikmat rahasia Tuhan yang sangat besar, yang mengagetkan mereka, bahwa melalui pemberitaan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa bangsa-bangsa lain kita ya tidak harus mengikuti program Allah yang diperuntukkan bagi mereka, bagi bangsa Israel, tapi kita mempunyai berkat yang tersendiri. Meskipun semuanya itu adalah bersumber daripada Tuhan Yesus sendiri, satu pribadi juru selamat, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau bisa dikatakan jatahnya berbeda dan tidak boleh dicampur aduk, Bapak Ibu Saudara. Kalau dicampur aduk antara jatah berkat bagi bangsa Israel dan jatah berkat bagi kita sebagai gereja tubuh Kristus, itulah yang menyebabkan kebingungan banyak di antara orang yang mengaku percaya pada Yesus, tapi tidak jelas pengakuan mereka tentang kepastian keselamatan hidup yang kekal itu. Ya, hanya banyak mengikuti ya keagamaan, kekristenan, masih hanya berputar-putar di sekitar keyakinan secara ritual. Ya, hanya masih sifatnya upacara-upacara yang dikagumi oleh mereka ya tentang bagaimana mengikut Tuhan yang sesungguhnya. Dan karena tradisi itu begitu kuat di dalam kelompok-kelompok kekristenan turun-temurun, maka kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa kebenaran tentang hikmat Allah yang tersembunyi, yang sempurna mengenai kasih Kristus, hukum kasih ini menjadi samar-samar, Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan hikmat Allah yang dibukakan kepada kita saat ini merupakan cara Tuhan untuk memperjelas maksud dan tujuannya ya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menjelaskan kepada mereka melalui firman Allah tentang hikmat salib, bahwa saat ini setiap orang yang percaya ya kepada Yesus Kristus mempunyai jaminan kepastian keselamatan satu kali untuk selama-lamanya tanpa ada keraguan sedikit pun ya. Dan kita ajak Bapak Ibu Saudara, kita ajak semua orang untuk mau mendengarkan kebenaran itu ya. Nah, Saudara, di ayat 9 dikatakan tadi, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita terpanggil untuk terus menelusuri setiap bagian dari kebenaran Allah yang utuh di dalam kasih karunia-Nya yang dikaruniakan pada kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memperoleh hal-hal yang baru, pengertian-pengertian yang baru terus dibukakan kepada kita, supaya kehidupan manusia baru kita ini yang diciptakan baru dalam Kristus Yesus, dalam kekudusannya yang sempurna, itu bisa berfungsi ya untuk kita semua, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai tubuh Kristus. Kita dapat memperlihatkan bahwa kesetiaan Kristus inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi kita, meyakini bahwa kita akan selalu bersama-sama sekarang, besok, dan untuk selamanya. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah ayat 10 ini kita lihat Rasul Paulus katakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh apa? Oleh Roh. Ya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mengandalkan kepintaran kita sendiri di sini. Kita tidak mencoba untuk membanggakan ya kemampuan diri kita sendiri di sini, Bapak Ibu Saudara. Membanggakan hal-hal yang duniawi yang kita miliki. Tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Ya, dan tidak akan bisa menjangkau
tidak akan bisa menempuh perjalanan untuk bisa mengetahui apa yang ada di pikiran Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dan telah mendiami kehidupan kita dengan sangat luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Dia mau tinggal dalam kehidupan kita, sementara kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, banyak kesalahan dan kita sendiri banyak dosa yang kita perbuat, dan kita dari sononya, dari garis keturunan kita ini bukanlah orang yang benar, tapi karena kasih karunia Allah kita ditempatkan di posisi sebagai anak-anak Allah yang kudus, yang dikasihinya. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, Dia tidak meninggalkan kita begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, Tuhan tidak menelantarkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi Tuhan tetap menyatakan bahwa Dia memeliharakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita, saudara-saudaraku, bisa melihat lebih jauh lagi berkat yang berlimpah itu dalam kehidupan kita, ketika kita, saudara, terus mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Dan itu sangat luar biasa. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah dibukakan kepada kita melalui pengetahuan kebenaran, sehingga, saudara, kita bisa mengerti sekarang bagaimana ketaatan kita, betapa penting itu harus dijaga untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada roh Allah sendiri. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena Allah mengaruniakan rohnya kepada kita, dan karena itulah kita bisa mengetahui apa yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita melalui firman-Nya, melalui hikmat-Nya, hikmat Tuhan, kita bisa semakin menambahkan apa yang masih kurang di dalam pengenalan kita. Tuhan menambahkan melalui hikmat-Nya, melalui firman-Nya kepada kita semuanya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita lihat andalan kita adalah pimpinan daripada Roh Kudus. Tidak ada yang lain lagi yang terbaik, yang menjadi pemimpin bagi kita dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Keterikatan kita, ketergantungan kita haruslah kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Setiap orang dari antara kita, Bapak Ibu Saudara, harus menanamkan itu dalam-dalam di hati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayat 12 dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, roh dunia tidak akan dapat memberitahukan pengharapan apa untuk masa depan kita yang terindah di masa yang akan datang. Tidak akan ada, Bapak Ibu Saudara. Hanya menakut-nakuti. Roh-roh dunia ini hanya menakut-nakuti, mengintimidasi, membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, supaya kita terprovokasi untuk melawan satu dengan yang lain, memecah belah, membuat sedih, membuat kecewa, membuat akar pahit, membuat keretakan. Itulah hikmat dunia, Bapak Ibu Saudara. Hanya itu yang bisa dikerjakan oleh hikmat dunia ini. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, hikmat Allah, kita menerima roh dari Allah, Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya kita mengetahui, katanya, supaya kita mengetahui lebih banyak lagi apa-apa saja yang dikaruniakan Allah kepada kita. Menarik kan, Bapak Ibu Saudara?
Ya, itu sangat menarik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, ada proses belajar yang membawa kebanggaan di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, karena bukan tentang kehebatan kita ini, tapi ini adalah merupakan kebanggaan kita di dalam Tuhan, dan yang pasti membawa kita kepada banyak sukacita dan damai sejahtera yang akan kita alami bersama. Dan ini adalah keberuntungan kita di dalam Tuhan, keberuntungan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang tidak bisa ditukar dengan apapun pemberian janji-janji daripada manusia di dunia ini. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi hikmat Tuhanlah yang membukakan itu terus kepada kita. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara kita harus tetap setia datang kepada pengetahuan akan kebenaran? Karena sudah dikatakan bahwa dunia ini, ya, roh-roh jahat di udara tanpa disadari, itu ya tidak sedikit juga orang-orang yang percaya akhirnya terjatuh, tergelincir, dan bahkan susah kembali lagi kepada kebenaran itu oleh karena pilihan mereka yang salah. Bukan Tuhan yang salah, tapi tiap-tiap oranglah yang harus memilih bagi dirinya. Karena kita kan tadi sudah dikatakan bahwa hikmat Tuhan ini menjadikan kita semua dianggap menjadi orang-orang yang telah didewasakan di dalam Kristus. Tapi tidak boleh kita menyalahgunakan posisi kita yang luar biasa di dalam Kristus ini menjadi memenuhi egoisme kita atau memenuhi apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Tapi kita menjadikan semuanya itu sebagai cara kita untuk bertumbuh di dalam kasih Kristus, dan kita semua bergandengan tangan satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara, saling membantu untuk sama-sama kita bertumbuh maju di dalam iman ini. Amin. Nah, saudaraku, ayat 13 dikatakan, karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa ini adalah bukan pengetahuan akan kebenaran ini, saudaraku, bukan yang digali-gali oleh manusia dengan segala kemampuan diri mereka, dan juga bukan karena hebatnya ya ilmu pengetahuan manusia sehingga ini bisa diperoleh, dan bukan karena Paulus katakan merupakan kelanjutan daripada apa yang sudah diketahui oleh orang-orang lain sebelumnya, tetapi ini adalah merupakan hal yang benar-benar baru. Hikmat Tuhan yang sangat baru diajarkan, bukan karena hikmat manusia, tapi oleh Roh Kudus. Saudara, karena itu ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bapak Ibu Saudara, sudah jelaslah itu ya. Ya, orang-orang yang merasa sok tahu, ya Bapak Ibu Saudara, sok pintar, ya sok hebat, ya Bapak Ibu Saudara, dan segala macam merasa dirinya sudah tahu, sudah mengerti. Itu adalah kebodohan Bapak Ibu Saudara, manifestasi daripada kebodohan kedagingan yang tidak diterima oleh Allah, yang ditolak oleh Allah. Karena apa, Saudara? Karena di sini dikatakan bahwa hikmat Allah ini hanya bisa diterima secara rohani, tidak bisa secara duniawi, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini hanya orang yang rendah hati yang bisa menampung atau bisa menerima bagaimana penyertaan Tuhan dalam pengenalan seluruh kebenaran kasih karunia-Nya ini. Itu hanya mereka yang rendah hati yang akan bisa memperoleh itu, Bapak Ibu Saudara, secara mendalam. Nah, karena itu ayat 15 dikatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai
oleh orang lain. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena manusia batinia itu tidak bisa dinilai, dievaluasi hanya dari penampilan luar saja. Kalau penampilan luar itu bisa dipoles-poles Bapak Ibu Saudara, ya. Bisa diatur-atur itu dengan gaya-gaya manusia, dengan berbagai macam keinginan dan nafsu manusia yang bisa membuat mereka senang-senang, ya. Tetapi saudaraku, ini hanya bisa dinilai secara rohani, dan manusia rohani dikatakan bisa mengevaluasi segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita merindukan itu menjadi kenyataan yang benar-benar menjadi pengalaman kita pribadi lepas pribadi, supaya kita bisa menolong banyak orang Bapak Ibu Saudara, ya, dengan hikmat Tuhan. Ayat 16 dikatakan, ya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jikalau Rasul Paulus sedemikian rupa telah begitu besar meyakini hal bahwa pikiran Kristus, ya, yang dinyatakan melalui hikmat di dalam Injil kasih karunia-Nya, bukan hanya Rasul Paulus memilikinya, kita juga memilikinya. Amin. Karena kita juga sudah didiami oleh Roh Kudus dan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kita percaya kita sanggup saling menasehati satu dengan yang lain di dalam roh dengan lemah lembut, dan kita bisa saling membantu satu dengan yang lain bertumbuh di dalam memenuhi hukum Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita, saudaraku. Terimalah hikmat Tuhan yang sangat luar biasa ini. Amin. Mari kita terima terus, saudaraku, ya, firman yang selalu membaharui pikiran dan hati kita, supaya kita dijauhkan dari keserupaan dengan dunia, tapi kita diperdekatkan dengan keserupaan hidup yang mulia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bangga mempunyai Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kami yang sangat luar biasa. Bahkan kami tidak dapat menggambarkan betapa luasnya, betapa tingginya, betapa dalamnya, dan betapa panjangnya hikmat Kristus, hikmat Allah yang Engkau nyatakan kepada kami, supaya kami tahu bahwa kasih setiamu tidak dapat kami ukur dengan pikiran kami yang terbatas. Hanya karena kasih karuniamu dan melalui iman, kami memperoleh keselamatan hidup yang kekal dan tetap hidup di dalamnya, oleh karena Roh Kudus yang memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan kami untuk tetap setia kepadamu. Membawa jiwa-jiwa yang baru kepada Kristus adalah kerinduan kami yang paling utama di dalam menerapkan hikmat yang mulia ini, dan kami percaya Tuhan yang menolong kami untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Ya, sekali lagi, shalom.